Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman hadis kontemporer. Langsung saja, yakni tentang pemahaman hadis kontemporer. Ini merupakan periode keemasan dalam metode pemahaman hadis, dikarenakan kekayaan pemikiran ulama atau pengkaji hadis yang memfokuskan dalam kajian penelitian makna yang secara tidak langsung juga ikut andil dalam membantu mengungkapkan makna yang terkandung dalam hadis dengan perangkat dan pendekatan yang dihadirkan, dan memfokuskan dalam metode perangkat pendekatan dalam pemahaman hadis. Dan yang kedua yaitu penggunaan aspek metodologis jauh lebih beragam ketika fase menginjak ke masa modern. Hal ini dibuktikan dengan beragamnya metode yang hadir dalam pengkajian tentang makna-makna. Berikut beberapa ulama atau tokoh yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pemahaman hadis kontemporer, yakni yang pertama Ibnu Ashur. Model pemahaman dengan melihat motif Nabi menyabdakan hadis agar dapat dibedakan mana yang mengandung syariat ataupun tidak. Dan dia juga mengadakan analisis bahasa dan mengesampingkan konteks serta motif pensyaratan. Dengan berpedoman kepada rumusan yang telah ada, Ibnu Ashur mengembangkan menjadi beberapa kategori dalam menentukan motif Nabi, yaitu yang pertama al-tashri' atau pembentukan syariat agama, yang kedua al-fatwa atau pemikiran atau opini agama, yang ketiga al-qada atau putusan hukum, yang keempat al-imarah keputusan politik, yang kelima al-hadyu petunjuk, yang keenam al-sulh kontrak damai, dan lain-lain. Yang kedua yakni Muhammad Arghun, upaya memahami Al-Quran dan hadis, metode yang berorientasi pada pemaknaan aktual terhadap Al-Quran dan hadis yang bertujuan mencari makna lain yang tersembunyi. Maka menurutnya itu dapat merekonstruksi atau konteks, harus ada upaya dekonstruksi atau teks. Dia juga menyuguhkan analis semiotis sebagai suatu bentuk metode alternatif bagi penafsiran Al-Quran. Ringkasan metode analis semiotis yaitu diantaranya pertama proses linguistik, mencakup data-data linguistik, yakni tanda-tanda bahasa, kata ganti, kata benda bersejakan, dan lain-lain. Karena setiap bahasa mempunyai tanda-tanda bahasa yang ikut mempengaruhi proses produksi makna. Yang kedua itu pembacaan historis, dimaksudkan untuk mengenal kode-kode atau simbol-simbol linguistis keagamaan budaya yang sepanjang itu telah digunakan dalam pemaknaan dan penafsiran. Yang ketiga ini pembacaan antropologis, yakni digunakan untuk mengetahui asal-usul dan fungsi bahasa keagamaan. Dengan cara ini maka akan bisa dikenali bagaimana bahasa sesungguhnya berfungsi, menguak cara berpikir dan cara merasa yang sangat berperan dalam sejarah umat Islam. Prinsip atau cara untuk memahami hadis Nabi SAW yaitu yang pertama memahami sunnah dengan kerangka petunjuk Al-Quran, yang kedua mengumpulkan beberapa hadis yang menampilkan satu tema yang sama, yang ketiga penggabungan atau penterjihan antara hadis-hadis yang tampaknya atau bertentangan. Contoh hadis yakni tentang sholat wanita di rumah dan di kamarnya jauh lebih utama dibandingkan sholat di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Menurut Al-Ghazali, hal ini bertentangan dengan fakta bahwa Nabi sendiri ternyata membiarkan para wanita sholat berjamaah di masjid bersama beliau SAW. Apalagi dalam hal ini ada larangan tentang mencegah para wanita untuk ikut serta sholat di masjid. Menurut hemat penulis, Al-Ghazali tidaklah menolak hadis pertama, melainkan mencoba memahaminya dengan cara yang benar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.